Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita masih sempat bernafas, masih sempat menikmati indahnya dunia pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, agama Islam merupakan agama yang rahmatin lil alamin, membawa rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta, sehingga semua ibadah yang ada dalam ajaran agama Islam tentu memiliki dua dimensi, yakni dimensi uluhiyah yakni ketuhanan dan dimensi insaniyah yakni kemanusiaan atau sosial. Karena hubungan manusia ini selalu vertikal, hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan horizontal, hablum minan nas atau hubungan dengan manusia. Masya Allah. Islam mengajarkan bahwa pada harta yang kita miliki, di dalamnya terdapat hak orang lain. Nah, oleh karenanya Islam mensyaratkan atau mensyariatkan adanya sedekah, kurban, wakaf, infak, akikah, zakat untuk menghormati dan menghormati tamu, menghormati tetangga serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan berbagai ibadah lainnya yang memiliki dimensi sosial, kemasyarakatan, rukun Islam. Yang keempat adalah membayar zakat. Kita ketahui bersama bahwa rukun Islam yang keempat ialah membayar zakat, yakni perbuatan yang mewajibkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk mendermakan atau menyumbangkan hartanya kepada para kaum duafa, baik itu berupa biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi yakni emas atau perak, dan barang dagangannya. Nah, itulah yang bisa kita infakkan atau kita bisa zakatkan. Dalam surah At-Taubah dan Al-Auf itu dijelaskan. Nah, kemudian zakat sebagai salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termaksud dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa, yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nah, macam-macam zakat ini ada zakat nafs atau jiwa, juga disebut zakat fitrah yang biasa kita lakukan. Ini rutin dilakukan pada saat bulan puasa. Kemudian zakat mal atau harta. Nah, kemudian syarat-syarat wajib zakat yakni 1 muslim, 2 akil, dan yang ketiga balik. Dan yang keempat memiliki harta yang mencapai hisab. Dan sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ini merupakan surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat itu menyaratkan bahwa salat dan ibadah sosial zakat merupakan satu paket ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan. Karena salat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berteriak dan enggan menolong dengan
barang berguna. Ini merupakan Quran surah Al-Maun ayat 100 ayat 1 sampai 7. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang-orang yang sholat itu dapat dimasukkan ke dalam neraka bila mana sholat mereka tidak membuatnya menjadi pembela kepada kafir, miskin, dan anak yatim. Tidak kurang dari 82 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang zakat sebagai salah satu ritual dalam Islam. Zakat menyimpan dimensi ibadah yang sangat kompleks. Jika ibadah puasa merupakan upaya penyuci diri, maka zakat lebih berorientasi untuk mensucikan harta dan rasa solidaritas kemanusiaan, sebab pada hakikatnya sebagai harta yang dimiliki merupakan hak bagi orang yang masuk dalam kategori mustahik zakat. Zakat menanamkan sifat-sifat mulia yaitu kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong. Kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi uluhiyah dan dimensi unisiyah seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Dalam zakat terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut adalah yang dimaksud untuk hal yang bersifat personal atau perseorangan bagi musaki maupun mustahik itu sendiri, dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan di mana zat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat dan sejahtera. Nah, fungsi-fungsi zakat yang bersifat personal dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yakni yang pertama membersihkan diri dari sifat bakhil, yang kedua menghilangkan sifat kikir para pemilik harta, yang ketiga membangkitkan rasa tanggung jawab sosial bagi pemilik harta, yang keempat menenteramkan perasaan mustahik karena ada kepedulian terhadap mereka, yang kelima melatih atau mendidik berinfak dan memberi, yang keenam menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa, yang ketujuh mensucikan harta para musaki dan lain-lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore-sore mandi kali ada itikaf sudah cukup sekian ceramah kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.